Hadirin wal hadirat, selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan pelajaran-pelajaran serta ceramah-ceramah yang disampaikan oleh para guru-guru kita. نخطو إلى البرنامج التالي وهو الحكم لمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحكمة الأولى سيشرفنا بإلقائها فضيلة الشيخ كي الحاج منور أصلي بما وإلى فضيلته فليتفضل مشكورا ومن الله مأجورا. صلوا على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-halimil ghafur al-wadud bisyakur mudabbiril umur wajabiril maksud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha minal zulumati ilan nur. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi aqama manaral islam ba'da usul wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ba'thi wan nusyur. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang mulia pimpinan Yayasan Pondok Pesantren At-Taqwa Dr. Kiai Haji Irfan Mas'ud panjang umur, sehat wal afiat. Al-Mukarram Kiai Haji Zulfa Mustafa Ad-Duktur, Al-Mukarram Dr. Habib Ahmad bin Abdullah Atta, Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Iman Abdul Rahman Ibn Kiai Haji Nurul Anwar, para pejabat Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, ada yang mewakili Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, RW, RT, RT yang hadir kita doain tahun depan jadi lurah. Amin. Di Kalimantan. Sudah ya. Oh Jawa. Jauh banget. UKM kagak jadi. UKM gak jadi. Ambiar. Tanya dia lagi kesel dari UKM kagak jadi. Dia lagi kesel UKM gak jadi. Pencinta Kiai Haji Nurali, hadirin jamaah yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ada Kiai Haji Alwi Ibn Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i. Mengawali ceramah saya mengajak baca salawat dulu. Santri-santri pasti bisa salawat yang biasa dibaca oleh Habib Hasan bin Jahar As-Segar Majelis Nurul Mustafa. Baca-baca bareng dengan saya. Allahumma sholli ala sayyidi sadat wa al-murada wal irada
khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberi 5 keistimewaan, kata Nabi, yang Allah tidak berikan kepada nabi-nabi, rasul-rasul sebelum aku. Yang pertama, nusirtu birrubi masirata syahrin, diberi keistimewaan dalam perjalanan cukup jauh 1 bulan, masirata syahrin, bekal makanan habis, minuman habis, di tengah padang pasir, panas menyengat. Para sahabat sedang kelaparan, kehausan. Allah beri keistimewaan mukjizat, dari jari tangan Nabi keluar air. Lagi haus, ketemu air, senang apa enggak? Senang apa enggak? Bapak-bapak ini hadir maulid di At-Taqwa, senang apa enggak? Orang keras, senang apa enggak? Senang ketemu Habib. Ada enggak yang enggak dengar nama Habib? Jawab yang keras, ada enggak yang enggak dengar nama Habib? Orang keras biar kedengeran sampai ke Pemalang. Ada enggak yang enggak dengar nama Habib? Habib Rizik ceramah enggak boleh. Ya Allah. Yang senang kata Nabi, man parihabina parih Nabi. Siapa yang senang hadir maulid Rasulullah bakal senang kepadanya. Amin. Amin apa? Amin. Ulang dimana pakai disuruh. Entang-entang udah pakai tongkat gitu. Amin ya Rabbal Alamin. Itu sahabat lagi kehausan, lihat air keluar dari jari tangan Nabi. Itulah air terbaik sedunia. Khairu ma'in naba min yadin nabiyil muttaba. Sebaik-baik air adalah air yang keluar dari jemari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa makomnya ada di Hadramaut, Yaman Selatan. Kata beliau, amaluna bainal qabuli wa rabbiha. Amal perbuatan kita antara diterima dan ditolak. Yang tidak pernah ditolak istighfar dan sholawat. Tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan dan di mana saja, dalam keadaan apa saja, kita baca mendatangkan keuntungan pahala. Alhamdulillah. Al-istighfar bimanzilatil muslim. Baca istighfar itu ibarat orang mandi. Orang mandi pada umumnya 2 kali sehari, pagi sore. Badan bersih. Istighfar dibaca, bersih dosa kecil dari segala kesalahan. Las-shaghair ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil yang berkelanjutan menjadi besar jika diiringi
salawat aja sama Bar. Gak usah ngomongin ojol yang dilindas, gak usah. Yang lintas sudah dipecat. Gak usah diomongin ya. Ya. Baca salawat aja sama istighfar ya. Tahu itu kok bisa serentak, bisa bareng itu demo kayaknya ada yang nyuruh itu. Udah gak usah diomongin. Kita ngomongin maulid aja ya. Salawat dan istighfar. Gak usah ngomongin perang di Palestina. Di kita juga lagi perang. Perang tanpa senjata, perang tanpa peluru. Yang pertama perang di parlemen. Itu waktu bikin undang-undang, buatlah undang-undang yang merugikan umat Islam. Perang di parlemen. Tanpa peluru, tanpa senjata. Karena ada undang-undangnya, FPI dibubarkan. Siapa yang bikin undang-undangnya? Itu dia, perang di parlemen. Nggak usah diomongin. Yang kedua, perang narasi. Belum lama, beberapa tahun, ada pondok pesantren besar. Orang-orang pada kagum. Profesor B.J. Habibie datang. Tidak tahunya itu pesantren sholat Jumatnya campur sama perempuan. Nggak usah disebut untuk menjaga kode etik jurnalistik aja itu. Itu perang narasi Islam, tapi untuk menghancurkan Islam. Saya kemarin diundang menyikapi keadaan negara oleh seorang jenderal di sebuah hotel. Saya diundang untuk menyikapi keadaan, tapi saya tidak mau ngomongin, saya mau ngomongin maulid aja. Lagi dong. Itu air terbaik pertama sedunia, air yang keluar dari jari tangan Rasulullah. Air kedua terbaik sedunia, ma'u Zamzam, air Zamzam. Ma'u Zamzam lima suri balahu. Air Zamzam itu tergantung niat orang yang minum. Pengen gampang belajar, minum air Zamzam. Imam Malik ketika berada di Madinah, kalau ngajar itu selalu siapin air Zamzam. Ini majelisnya Imam Malik, di sebelah kanannya makam Rasulullah. Dia kalau ngajar, dia baca Haddatsana Nabi, Haddatsana Abdullah bin Umar, qala fi hadzal maqbarah, dia tunjuk, dia kagak sebut nama, dia tunjuk. Saking takzim, takrim, hormat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama di Madinah, Imam Malik nggak pernah pakai sandal. Ditanya sama muridnya, kenapa nggak pakai sandal dulu? Bagaimana saya mau pakai sandal? Di bawah tanah ini di Madinah ada Nabi Rasul termulia. Imam Malik lagi ngajar, ini keningnya, jidatnya diangkut ala jengking. Lagi ngajar, qala Rasulullah, kagak bergerak, enggak bergeming. Itu darah angkupan kala jengking netes. Ngajar terus. Coba kalau kita projotan, kalau kita marahin BKN, bagaimana sih? Masa ada kala jengking? Imam Malik selama berada di Madinah ngajar hadis 12 kali diangkut kala jengking. Imam Syafi'i ngajar
dipotong. Itu nenek saya kemarin waktu zaman COVID, ambeien dibawa ke rumah sakit Persahabatan, dioperasi, diputusin, kagak kuat karena udah tua, mati. Kata rumah sakit COVID. Apa hubungannya ambeien dengan COVID? Ya Allah. Terus air ketiga terbaik sedunia Summan Nilu, air yang ada di Sungai Nil Mesir, yang menjadi sumber daya kehidupan masyarakat Mesir. Dulu pernah diambil oleh Israel. Anwar Sadat, Presiden Mesir, mempertahankan ngajak perang di Yaman, kalah Israel. Waktu Israel belum ada yang bantuin. Sekarang Israel dibantuin Amerika, dibantuin Inggris, dibantuin Prancis, dibantuin negara-negara Eropa. Oh Pak, masih hidup? Alhamdulillah. Baca salawat lagi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Dijadikan oleh Allah umat Nabi sebaik-baiknya umat. Amin. Amin. Kalau kita tadarus di Al-Quran ada ummatan wasatoh, ada khairul ummah, ada ummatun qaimatun. Makanya kata Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Masya Allah. Idul Ali jamaah muridnya hafal Quran semua. Baca udah pada berusin aja. Amin ya rabbal alamin. Makanya punya cucu pesantrenin di Al-Taqwa. Kalau udah lulus sekolah di Ma'had Ali Idul Ali.
diajak benci sama Habib. Zainul Ali sering diundang di Jawa Timur, di Darul Hadis. Hubungannya dengan para habaib dari dulu. Alhamdulillah. Khairul ummah itu satu, menjaga keimanan. Yang kedua, amar ma'ruf nahi anil munkar. Itu ciri khairul ummah. Disuruh oleh Zainul Ali waktu ngajar dalam kitab Majalisus Saniyah, takut minal imani bi mazidi. Jadilah kau orang yang selalu berusaha menambah kualitas iman. Zainul Ali ngajarin supaya iman kita tetap kokoh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Ciri khairul ummah yang kedua dalam hidupnya mengajak ke jalan kebaikan, mencegah orang untuk berbuat kemungkaran. Skala yang kecil, keluarga, amar ma'ruf kepada keluarga, wa'mur ahlaka bis sholat. Itu amar ma'ruf sama keluarga, sama anak, sama cucu. Perintahkan untuk ibadah kepada Allah. Lebih luas lagi, wa anzir ashirataka wal aqrabin. Lebih luas lagi, ayah Habib Rizik, amar ma'ruf nahi anil. Kayak Habib Rizik, kayak Habib. Emang yang model Habib Rizik banyak orang yang agak suka. Makanya FPI dibubarin. Dari presiden yang dulu kagak dibubarin, cuma waktu zaman presiden dia doang tuh. Iya emang. Udah jadi disebut namanya jangan. Udah pada tahu Mulyono. SBY nggak bubarin, Gus Dur nggak bubarin, dia yang bubarin. FPI-nya udah dibubarin, orangnya mau dikempesin. Waktu di depan istana, di atas mobil orasi, delegasi ulama Habib Ahmad masih ada, dialog dengan Yusuf kalah, masih ada di dalam utusan ulama. Di luar Habib Rizik udah ditembakin pakai gas air mata, pakai apa itu yang peluru karet, karena dia keturunan Rasulullah. Dijagain peluru karet balik, gas air mata balik. Masih ingat? Mulyono kagak mau nemuin, Mulyono pilih resmiin gardu listrik di Cengkareng. Gak mau dia dengan Habib nemuin kiai. Makanya kualat yang listriknya ditabrak sama Setia Novanto. Gak usah ngomongin Gus, ngomongin aja. Kita ngomongin maulid aja. Mudah-mudahan dapat syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap bela ulama, berhukum keras. Siap bela ulama, siap jaga negara, siap ikut Habib. Takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.